Kalian percaya ndak? Di zaman Mojopahit dulu, ono ritual negara yang sampai sekarang dilarang dibicarakan. Bukan karena takut hantu, tapi karena takut rahasia kekuasaan terbongkar. Ono ritual untuk menghapus nama seseorang dari sejarah. Ono ritual untuk menutup tempat pembantaian. Bahkan ono ritual untuk mengunci sumpah darah supaya kerajaan tetap berdiri. Dan malam ini, aku Sabdo Palon akan buka semuanya pelan-pelan. Karena kalau kalian berani dengar, kalian akan sadar yang paling angker itu bukan candi, tapi manusia. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Suara dari tanah yang menyimpan rahasia. Rahayu. Cahayu, Cah Bagus, mari mendekat sebentar. Bukan mendekat ke aku, tapi mendekat ke sesuatu yang jauh lebih tua dari umur kalian. Mendekat ke tanah Jawa. Karena tanah Jawa ini bukan cuma tanah, ia itu lembaran kitab yang ditulis dengan darah, doa, air mata, dan sesekali juga ditulis dengan sesuatu yang tidak berani disebutkan orang. Dan malam ini, aku Sabdo Palon, penjaga keseimbangan spiritual tanah Jawa, ingin mengajak kalian masuk ke satu lorong sejarah. Lorong yang sering ditutup rapat, bukan karena tidak ada bukti, tapi karena kalau terlalu banyak orang membicarakannya, yang tidur bisa bangun, yang tertimbun bisa minta dibuka, dan yang diam bisa menuntut jawaban. Tema kita malam ini adalah ritual Majapahit yang dilarang dibicarakan sampai sekarang. Aku tahu, kalau dengar kata ritual Majapahit, yang muncul di kepala kalian mungkin dupa, kemenyan, tarian, keris, mantra, dan orang berkain batik yang mukanya serius banget. Tapi Cahayu, Cah Bagus, ritual Majapahit itu jauh lebih kompleks. Karena Majapahit bukan cuma kerajaan, Majapahit itu mesin peradaban. Di dalamnya ada politik, perang, diplomasi, ekonomi, dan ada juga sesuatu yang sering dilupakan, laboratorium spiritual. Dan setiap laboratorium punya percobaan yang berhasil, punya percobaan yang gagal, dan punya percobaan yang sebaiknya tidak diulang lagi. Sekarang, aku ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kenapa ritual Majapahit banyak yang dilarang dibicarakan sampai sekarang? Jawabannya bukan karena mistis, tapi karena ritual-ritual itu menyentuh 3 hal yang paling sensitif: kekuasaan, trauma kolektif, dan energi massa. Kalau kalian pikir ritual itu cuma urusan gaib, kalian salah besar. Ritual itu adalah teknologi sosial. Di zaman modern, ritual berubah bentuk jadi kampanye politik, konser besar, propaganda, upacara negara, konten viral, bahkan trending topik. Bedanya, Majapahit lebih jujur. Mereka menyebutnya upacara, yatnya, ruatan,
dan laku. Aku akan bawa kalian ke sebuah kutipan yang dulu sering dipakai para pujangga Majapahit untuk mengingatkan raja. Tanhana Dharma Mangrua. Artinya, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya, kekuasaan boleh banyak cara, tapi nurani cuma satu. Kalimat ini muncul dalam Kakawin Sutasoma, dan dari sini kita bisa mengerti Majapahit itu paham moral, tapi juga paham realitas. Karena di balik dharma ada rahasia negara. Dan salah satu rahasia negara itu adalah ritual yang dipakai untuk menjaga stabilitas kerajaan. Ritual pertama, Rajasuya Jawa. Penobatan yang tidak cuma politik. Cahayu, cah bagus. Kalau kalian pikir penobatan raja itu cuma duduk di singgasana, pakai mahkota, lalu disoraki rakyat, kalian harus dengar ini. Di Majapahit, penobatan raja itu bukan sekadar seremoni. Itu adalah ritual pemindahan beban karma negara. Dalam tradisi Jawa kuno yang dipengaruhi Siwa Buddha, raja bukan sekadar pemimpin. Raja itu dianggap pusat kosmos, titik keseimbangan, poros antara langit dan bumi. Makanya, kalau raja naik tahta tanpa ritual yang tepat, yang kacau itu bukan cuma pemerintahan. Yang kacau bisa cuaca, panen, wabah, dan perang. Dalam naskah kuno, konsep raja sebagai pusat ini sering disimbolkan sebagai ratuiku pepadanging jagat. Artinya, raja adalah penerang dunia. Maknanya, kalau pusatnya gelap, pinggirannya ikut gelap. Nah, masalahnya begini. Kalau raja dianggap pusat kosmos, maka untuk mengukuhkan raja, Majapahit melakukan ritual yang mirip konsep Rajasuya, penobatan agung, dalam tradisi India. Tapi Majapahit tidak meniru mentah-mentah. Mereka menjawatkan ritual itu menjadi Jawa. Apa yang dilakukan? Aku jelaskan versi yang mudah dipahami. Di beberapa catatan dan tradisi, ada tahapan pembersihan diri raja, laku topo, tirakat, mutih, pengukuhan simbol, keris, mahkota, pusaka, sumpah dharma, janji menjaga keseimbangan, dan pengalihan energi massa, upacara besar. Dan bagian keempat ini yang paling berbahaya. Karena dalam ilmu sosial modern, kita mengenal konsep yang disebut collective effervescence, energi emosi massal yang menyatu dalam sebuah upacara. Saat ribuan orang berkumpul, menangis, bersorak, berdoa, otak manusia melepaskan hormon dopamin, oksitosin, adrenalin. Itu menciptakan rasa kagum, patuh, percaya, rela berkorban. Majapahit sudah paham ini jauh sebelum ilmuwan modern menuliskan. Jadi, ritual penobatan itu bukan sekadar mistis. Itu adalah cara menciptakan legitimasi psikologis. Tapi, ada bagian yang kemudian jadi tabu. Bagian yang sering disebut dalam tradisi lisan, sesaji pangruat negara. Sesaji untuk ruatan negara. Dan sesaji itu tidak selalu berupa bunga dan makanan. Di masa tertentu, sesaji itu bisa berupa hewan tertentu, benda pusaka tertentu, dan kadang manusia. Tenang, aku tidak akan menjadikan ini tontonan horor murahan. Aku akan jelaskan secara logis. Mengapa manusia bisa dijadikan sesaji? Dalam konsep lama, korban bukan sekadar dibunuh. Korban adalah simbol, pemindahan bala,
pemutusan sial, pengikat sumpah. Dalam antropologi modern, itu disebut scapegoat mechanism, mekanisme kambing hitam. Ketika masyarakat mengalami krisis, mereka butuh satu titik penyaluran ketakutan. Dan Majapahit punya sistem ritual untuk itu. Dan disinilah muncul kisah yang tidak pernah ditulis terang-terangan. Kisah tentang ritual-ritual penobatan yang melibatkan pengurungan, pemutusan garis keturunan tertentu, penghilangan saksi, sumpah yang jika dilanggar, darah sendiri jadi bayarannya. Dan itulah kenapa sampai sekarang beberapa keluarga tua Jawa, kalau bicara tentang leluhur Majapahit, selalu disertai kalimat ojo kakean takon, jangan kebanyakan tanya. Hehehe, karena yang mereka simpan bukan kebanggaan saja, tapi juga utang sejarah. Ritual kedua, sumpah tanah. Ketika bumi dijadikan saksi. Sekarang kita masuk ke ritual yang paling sering tersisa jejaknya. Bukan dalam tulisan, tapi dalam kebiasaan orang Jawa sampai hari ini. Cahayu, Cah Bagus, kalian pernah dengar orang tua bilang, sumpah demi bumi, sumpah tanah iki, sumpah ora bakal ngapusi, bumi iki dadi seksi. Itu bukan cuma gaya bahasa, itu adalah sisa dari tradisi kuno, sumpah tanah. Dalam budaya Jawa kuno, tanah bukan benda mati. Tanah itu dianggap ibu, wadah leluhur, tempat roh penjaga, dan catatan perjanjian. Makanya, sumpah tanah itu dianggap sumpah paling berat. Ada pitutur Jawa yang berbunyi, bumi ora tau lali. Artinya, bumi tidak pernah lupa. Maknanya, semua perbuatan akan kembali, cepat atau lambat. Nah, di Majapahit, sumpah tanah dipakai untuk mengikat pejabat, mengikat prajurit, mengikat bangsawan, bahkan mengikat desa. Dalam konteks politik, ini sangat efektif. Karena kalau seseorang takut hukum raja, dia bisa kabur. Tapi kalau seseorang takut pada bumi, dia tidak bisa kabur. Karena kemanapun dia pergi, dia tetap menginjak tanah. Bagaimana ritual sumpah tanah dilakukan? Versi yang sering diwariskan dalam tradisi lisan. Tanah dari pusat kerajaan diambil, dicampur air, dicampur bunga, dicampur abu dupa, lalu diminum atau dioleskan ke dahi. Kenapa begitu? Karena secara psikologis, tubuh manusia akan merasa, aku sudah menyatu dengan sumpah. Dan kalau melanggar, dia merasa dirinya sendiri yang mengkhianati sumpah. Sekarang, bagian ilmiahnya. Dalam psikologi modern, ada konsep commitment device, alat pengunci komitmen. Kalau seseorang membuat komitmen dengan simbol yang kuat, otaknya akan lebih sulit mengkhianati komitmen itu. Itulah kenapa orang menikah pakai cincin, negara pakai bendera, tentara pakai sumpah prajurit, Majapahit pakai tanah. Dan karena simbolnya sangat berat, sumpah tanah menjadi ritual yang menakutkan. Namun, ada versi ritual sumpah tanah yang lebih gelam, versi yang dilarang dibicarakan. Ritual ini biasanya dilakukan untuk perjanjian perang, perebutan tahta, pengkhianatan internal, atau pembasmian kelompok tertentu. Dan di ritual ini, tanah dicampur bukan hanya air dan bunga, tapi juga darah. Darah dari siapa? Kadang darah hewan,
kadang darah prajurit, kadang darah orang yang dianggap pengkhianat. Dan ini bukan sekadar mistik, ini adalah cara membuat sumpah menjadi permanen, traumatis, dan tidak bisa ditarik kembali. Aku ingin menyampaikan satu mantra Jawa kuno yang sering dipakai dalam sumpah dan pengikat janji. Sopo siro, sopo ingsun, bumi dadi seksi, langit dadi payung. Artinya, siapa kamu, siapa aku, bumi menjadi saksi, langit menjadi payung. Maknanya, perjanjian ini tidak hanya disaksikan manusia, tapi semesta. Kalimat seperti ini bukan cuma politis, ini adalah bentuk kontrak sosial spiritual. Dan Cahayu, Cah Bagus, inilah yang membuat Majapahit bisa bertahan lama. Bukan cuma karena pasukan, bukan cuma karena Gajah Mada, tapi karena mereka mengikat masyarakat dengan hukum, budaya, dan ritual. Sekarang, tarik napas pelan. Karena di batch berikutnya, aku akan bawa kalian ke ritual yang lebih dilarang lagi. Ritual yang kalau kalian ceritakan sembarangan, kalian bisa dianggap sesat, mengada-ngada, atau membongkar aib leluhur. Padahal itu ada jejaknya. Jejaknya ada di serat, ada di kidung, ada di simbol, dan ada di kebiasaan masyarakat Jawa sampai hari ini. Penutup batch 1. Cahayu, Cah Bagus, ingat satu hal. Tidak semua yang mistis itu bohong, dan tidak semua yang ilmiah itu suci. Majapahit pernah memakai ritual sebagai teknologi, dan teknologi selalu bisa dipakai untuk menjaga atau menguasai. Dan malam ini, kalian baru membuka pintu kecilnya saja. Kalau kalian siap, kita lanjutkan ke batch 2. Karena setelah ini, kita akan masuk ke ritual ruatan negara, larung pusoko, pembersihan massal yang sebenarnya operasi psikologis, dan ritual yang disebut-sebut terselip dalam kidung, tapi tak pernah ditulis terang. Ruatan negoro, saat kerajaan dibersihkan seperti tubuh manusia. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus, kita lanjut pelan-pelan. Kalau batch 1 tadi kita bicara soal penobatan dan sumpah tanah, maka di batch 2 ini kita masuk ke ritual yang jauh lebih diam-diam. Ritual yang tidak selalu dilakukan tiap tahun, tapi dilakukan ketika kerajaan berada di titik genting. Panen gagal berulang, wabah menyebar, perang tidak selesai-selesai, pemberontakan muncul dari dalam, atau raja mulai kehilangan wibawa. Dan ketika itu terjadi, Majapahit punya satu istilah, ngeruat negoro, artinya meruat negara. Maknanya membersihkan kerajaan dari bala dan kerusakan tak kasat mata. Cahayu, Cah Bagus, orang modern kalau dengar kata ruat langsung ingat ruatan Sukerto, ruatan anak ontang-anting, ruatan rumah angker, ruatan supaya rezeki lancar. Padahal akar konsepnya jauh lebih besar. Di Majapahit, ruatan itu bukan urusan individu, tapi urusan negara. Sekarang aku jelaskan secara logis. Kerajaan itu seperti tubuh. Rakyat sama dengan sel, pejabat sama dengan organ, hukum sama dengan tulang, raja sama dengan kepala, ekonomi sama dengan darah. Kalau tubuh sakit, dokter tidak cukup memberi parfum,
Harus ada tindakan, membersihkan racun, memotong yang busuk, memperbaiki aliran darah, menguatkan sistem imun. Nah, ruatan negara adalah kedokteran sosial versi Majapahit. Dan ritual ini punya 3 lapis. 1, lapis spiritual, doa, mantra, sesaji. 2, lapis psikologis, menguatkan keyakinan rakyat. 3, lapis politik, mengatur ulang kekuasaan. Yang orang tidak berani bicarakan biasanya lapis ketiga. Karena lapis ketiga ini sering berarti ada yang harus disingkirkan. Dalam tradisi Jawa ada pitutur yang terkenal. Sing reget orang mung lemah, nanging ati menungso. Artinya, yang kotor bukan cuma tanah, tapi hati manusia. Maknanya, kerusakan sosial selalu dimulai dari batin. Nah, Majapahit percaya kalau negara rusak bukan cuma karena musuh dari luar, tapi karena kotoran batin para elit. Maka ruatan negara dilakukan bukan sekedar bakar kemenyan, tapi juga membersihkan pejabat. Bagaimana proses ruatan negara dilakukan? Ada satu pola yang sering muncul dalam tradisi. Pertama, tirto pangruat, air untuk menghapus bala. Air diambil dari sumber keramat, sendang tertentu, atau pertemuan 2 sungai. Kenapa pertemuan 2 sungai? Karena itu simbol pertemuan 2 dunia, pertemuan 2 nasib, pertemuan 2 jalur energi. Dan secara ilmiah, pertemuan 2 aliran air itu sering membawa mineral berbeda, suhu berbeda, kandungan ion berbeda. Itu membuat air terasa berbeda bagi tubuh. Orang zaman dulu tidak bilang ion, mereka bilang isi, ada isinya. Kedua, sesaji pancer, sesaji pusat. Sesaji dibuat bukan untuk memberi makan makhluk halus. Itu salah paham modern. Sesaji itu bahasa simbol. Misalnya, tumpeng sama dengan gunung, pusat kosmos. Telur sama dengan kelahiran, garam sama dengan kesadaran, gula sama dengan kebijaksanaan manis, cabai sama dengan keberanian, kembang sama dengan kesucian niat. Majapahit paham, rakyat butuh simbol yang bisa dilihat. Karena manusia itu percaya bukan cuma lewat otak, tapi lewat mata. Ketiga, pangruat dosa kolektif, pemindahan beban. Nah, ini bagian yang dilarang dibicarakan. Karena di sini muncul konsep tumbal sosial. Tapi aku ulangi ya, Cahayu, Cah Bagus, aku tidak akan menjadikan ini horor murahan. Aku akan jelaskan dengan kacamata ilmu. Dalam ilmu antropologi ada konsep ritual purification by sacrifice atau pembersihan dengan kurban. Dalam masyarakat besar, ketika krisis datang, mereka butuh satu tindakan ekstrim untuk memotong kepanikan, menyatukan rakyat, memberi rasa kita sudah melakukan sesuatu. Dan Majapahit sebagai negara besar pernah menggunakan itu. Kutipan serat Kotoran Negoro. Ada satu ungkapan Jawa kuno yang sering muncul dalam laku spiritual. Negoro iku gumantung marang budi. Artinya, negara bergantung pada budi. Maknanya, kekuasaan tidak bisa berdiri tanpa kebijaksanaan. Kalimat seperti ini terasa lembut, tapi kalau budi para elit rusak, Majapahit punya cara keras. Larung pusaka,
ritual yang bukan sekedar buang keris ke laut. Sekarang kita masuk ritual yang paling sering disalahpahami. Banyak orang modern bilang, lah itu mah cuma tradisi buang-buang pusaka. Cahayu, Cah Bagus, Mojopahit tidak sebodoh itu. Mereka tidak membuang pusaka karena kebanyakan keris. Larung pusaka adalah ritual yang punya fungsi menghapus konflik internal, menutup aib politik, memutus energi perang, mengalihkan fokus rakyat, menstabilkan psikologi massa. Di Mojopahit, pusaka itu bukan sekedar benda. Pusaka adalah simbol legitimasi, tanda garis keturunan, bukti perjanjian, penyimpan cerita. Makanya ketika pusaka dilarung artinya cerita ini ditutup. Dan itu bukan penutupan biasa, itu penutupan yang disertai sumpah. Ada mantra Jawa yang biasa dipakai dalam larung. Kawula nyuwun slamet, ala bali marang asal, becik tumeka marang pancer. Artinya, aku mohon selamat, yang buruk kembali ke asalnya, yang baik datang ke pusat. Maknanya, energi negatif dilepas, energi positif ditarik kembali. Kalimat ini sederhana, tapi dalam konteks Mojopahit itu bisa berarti melepaskan kutukan perang, melepaskan dendam politik, memutus energi pemberontakan. Penjelasan ilmiah sederhana. Secara psikologi, larung pusaka bekerja seperti ini. Ketika rakyat melihat benda sakral dilepas ke laut, mereka merasa bab buruk sudah selesai. Mereka merasa kita sudah menebus dosa. Mereka merasa sekarang kita mulai dari nol. Dalam terapi modern, itu mirip konsep symbolic closure atau penutupan simbolik terhadap trauma. Mojopahit melakukannya dalam skala negara. Tapi ada bagian yang jarang dibicarakan. Larung pusaka kadang dilakukan setelah perang besar, pengkhianatan, pembantaian, perebutan tahta. Dan pusaka yang dilarung bukan pusaka biasa. Kadang pusaka itu saksi sumpah, saksi perjanjian, atau saksi darah. Makanya pusaka itu harus dikembalikan ke alam, supaya manusia tidak terus memegangnya. Karena kalau pusaka itu tetap ada, maka dendam tetap punya pegangan. Ada pitutur Jawa, sing disimpen bisa dadi racun. Artinya, yang disimpan bisa menjadi racun. Maknanya, tidak semua warisan harus dipelihara. Nah, larung pusaka adalah bentuk Mojopahit berkata, yang ini jangan diwariskan. Ritual pamagar gaib, pagar negara yang tidak terlihat. Sekarang kita masuk ritual yang lebih sunyi. Ritual ini jarang disebut terang-terangan dalam naskah, tapi jejaknya muncul dalam babat, tradisi lisan, simbol candi, dan pola penempatan tempat keramat. Namanya dalam tradisi Jawa, pamagar gaib. Artinya, membagari secara gaib. Maknanya, membuat benteng spiritual untuk wilayah. Cahayu, Cah Bagus, kalau kalian lihat peta Majapahit, kalian akan sadar Majapahit bukan hanya membangun benteng fisik, mereka juga membangun benteng simbolik. Benteng simbolik itu berupa candi penjuru, petilasan,
sendang pohon tua tertentu, batu bertulis atau prasasti, dan titik-titik pancer. Majapahit percaya wilayah punya urat seperti tubuh manusia. Dan kalau urat itu putus, wilayah jadi lemah. Itu sebabnya ada konsep pancer atau pusat, papat kiblat atau 4 penjuru. Dalam Jawa dikenal istilah papat kiblat 5 pancer. Artinya 4 arah 1 pusat. Maknanya keseimbangan hidup ada pada arah dan pusat. Nah, Majapahit menerapkan ini dalam skala kerajaan. Kenapa ritual ini dilarang dibicarakan? Karena pamagar gaib itu biasanya melibatkan penempatan tanda, penguncian energi, dan pengikatan sumpah wilayah, dan pengorbanan simbolik. Bukan selalu pengorbanan manusia, tapi pengorbanan sesuatu yang dianggap bernilai nyawa. Misalnya pusaka, emas, benda warisan, atau sesuatu yang punya ikatan darah. Karena dalam logika spiritual Jawa, yang mahal itu bukan emas, yang mahal itu ikatan. Ada mantra pagar gaib yang sering beredar dalam tradisi tua. Siro-siro kang olo, ojo nyedak, ono wesi kuning, ono geni urip, ono cahya kang reksa. Artinya, wahai yang buruk, jangan mendekat. Ada besi kuning, ada api hidup, dan ada cahaya penjaga. Maknanya membentuk sugesti kuat bahwa wilayah dijaga. Sekarang ilmiahnya, dalam psikologi, sugesti kolektif itu nyata. Kalau satu desa percaya wilayahnya dijaga, maka orang jahat ragu, orang luar segan, rakyat lebih berani. Ini disebut efek collective belief as deterrence atau keyakinan kolektif sebagai pencegah. Majapahit menggunakan itu sebagai strategi pertahanan. Kaitan dengan prasasti dan candi, kenapa banyak prasasti Majapahit berisi kutukan, ancaman, doa, dan sumpah? Karena prasasti itu bukan cuman dokumen. Prasasti itu adalah hukum sekaligus mantra. Prasasti itu ditanam di tanah sebagai paku, sebagai penahan wilayah. Dan ini bukan mengada-ada. Buktinya sampai hari ini banyak masyarakat Jawa kalau menemukan batu prasasti, mereka tidak berani memindahkannya sembarangan. Karena ada rasa itu bukan batu biasa. Puncak cerita segmen ini, ritual yang membuat Majapahit tidak bisa dibongkar. Cahayu, Cah Bagus, sekarang aku akan tutup batch 2 dengan satu kalimat yang mungkin akan membuat kalian berpikir Majapahit tidak runtuh hanya karena perang. Majapahit runtuh karena keseimbangan sosial pecah. Elit berebut tahta, rakyat kehilangan kepercayaan, dan pagar simbolik mulai retak. Karena kekuasaan itu bukan cuman pasukan. Kekuasaan itu adalah rasa percaya, rasa takut, dan rasa sakral. Dan Majapahit menguasai tiga-tiganya.
penutup batch 2. Cahayu, Cah Bagus, di batch 1 kita membuka pintu penobatan dan sumpah tanah. Di batch 2 kita masuk ruatan negara, larung pusaka, dan pamagar gaib. Dan setelah ini, batch 3 akan lebih tajam, karena kita akan membahas ritual yang paling tabu, ritual yang disamarkan dalam kidung, ritual yang berkaitan dengan pembersihan darah, ritual yang dipakai untuk menghapus nama seseorang dari sejarah, dan satu ritual yang disebut dalam tradisi sebagai ngilangke jeneng ninggalke rasa. Kalau kalian siap, aku lanjut. Rahayu. Ngilangke jeneng, ritual menghapus orang dari sejarah. Rahayu. Cahayu, Cah Bagus, sekarang kita masuk ke bagian yang paling halus, tapi paling kejam. Karena ini bukan ritual yang menakutkan karena hantu. Ini ritual yang menakutkan karena manusia. Kalau kalian pernah bertanya, kenapa dalam sejarah Majapahit ada tokoh yang tiba-tiba hilang? Kenapa ada nama yang tidak pernah disebut, padahal jelas ia pernah ada? Kenapa ada kisah yang putus di tengah jalan? Malam ini aku jawab dengan pelan. Di Majapahit, ada satu ritual yang tidak selalu ditulis, tapi jejaknya hidup dalam tradisi lisan dan cara berpikir Jawa. Ngilangke jeneng, artinya menghapus nama. Maknanya menghapus seseorang dari ingatan kolektif. Cahayu, Cah Bagus, di zaman modern, menghapus nama itu disebut sensor, propaganda, penghilangan arsip, framing media, pembunuhan karakter. Majapahit sudah paham itu, tapi mereka membungkusnya dalam ritual. Kenapa harus ritual? Kenapa tidak cukup dibunuh saja? Nah, ini kuncinya. Membunuh seseorang itu mudah, tapi membunuh pengaruhnya itu sulit. Karena pengaruh bisa hidup lewat cerita, lagu, kidung, pusaka, keturunan, dan simpati rakyat. Maka Majapahit punya konsep. Yang harus dibunuh bukan hanya tubuhnya, tapi juga jejak rasanya. Rasa itu apa? Rasa itu getaran, rasa itu aura, rasa itu rasa yang tertinggal di masyarakat. Dan itulah yang paling berbahaya bagi kerajaan. Bentuk ritual ngilangke jeneng. Secara tradisi, ada beberapa cara yang dikenal dalam budaya Jawa kuno. Nama tidak boleh disebut, pusaka disembunyikan atau dilarung, tulisan dirusak, kidung dilarang dinyanyikan, keturunan diputus atau dipindahkan, tempat tinggal ditutup secara gaib. Ini bukan sekedar mistik. Ini adalah strategi pengendalian memori. Dalam ilmu modern, ada istilah kolektif memory control atau pengendalian memori kolektif. Dan Majapahit melakukan itu lewat ritual. Karena ritual lebih mudah diterima rakyat daripada perintah politik. Kalau raja berkata, "Jangan sebut nama itu," rakyat bisa bertanya, kenapa? Tapi kalau para resi berkata, nama itu ora ilok yen disebut bakal ndadekake balak, rakyat langsung diam. Karena yang bicara bukan raja, tapi hukum semesta.
kutipan pitutur Jawa. Jeneng iku dudu mung tembung, nanging panyambung rasa. Artinya, nama bukan sekedar kata, tapi penghubung rasa. Maknanya, menyebut nama bisa menghidupkan kembali pengaruhnya. Cahayu, Cah Bagus, kalau kalian pernah lihat orang tua Jawa tidak berani menyebut nama makhluk tertentu, itu sisa dari tradisi ini. Karena bagi Jawa, kata itu punya daya, dan Majapahit memakai konsep itu untuk politik. Penjelasan ilmiah sederhana. Efek nama pada otak. Dalam neuroscience modern, menyebut nama seseorang bisa memicu ingatan emosional, asosiasi sosial, simpati, atau kebencian. Otak manusia bekerja lewat jaringan asosiasi. Maka, ketika sebuah nama dihapus, asosiasi ikut melemah. Majapahit paham secara naluriah. Dan sekarang, aku berikan contoh pola sejarahnya. Di beberapa babat dan kisah, kalian akan menemukan tokoh yang jatuh tanpa penjelasan, keluarga yang tiba-tiba lenyap, tempat yang mendadak dianggap wingit, kisah yang putus lalu diteruskan dengan tokoh baru. Itu bukan kebetulan, itu jejak dari ritual ngilangke jeneng. Pangruwat getih, pembersihan darah, bukan sekedar ruatan. Sekarang kita masuk ke ritual yang paling tabu. Aku ulangi ya, Cak Ayu, Cak Bagus. Ini bukan untuk membuat kalian takut. Ini untuk membuat kalian mengerti. Majapahit itu besar karena mereka paham bahwa manusia bisa dihancurkan bukan cuma lewat pedang, tapi lewat rasa bersalah. Dalam tradisi Jawa kuno, darah disebut getih. Getih itu bukan sekedar cairan tubuh. Getih itu simbol, garis keturunan, sumpah keluarga, karma turun-temurun, dan ikatan leluhur. Maka, ketika terjadi konflik besar, terutama perebutan tahta, Majapahit kadang melakukan ritual yang disebut secara halus pangruwat getih. Artinya meruat darah. Maknanya membersihkan garis keturunan dari kutukan konflik. Kenapa ini dilarang dibicarakan? Karena pangruwat getih biasanya terjadi setelah pembantaian, perang saudara, pengkhianatan internal, atau perebutan pusaka kerajaan. Dan ritual ini melibatkan dua hal, pengakuan dosa elit dan pemutusan garis konflik. Dalam bahasa modern, ini mirip trauma cleansing ritual atau ritual pembersihan trauma kolektif. Bentuk ritual pangruwat getih ada beberapa pola yang dikenal dalam tradisi Jawa. Pertama, tirto campur abu. Air suci dicampur abu dupa atau abu pembakaran sesaji. Secara simbol, abu sama dengan akhir dari amarah. Air sama dengan kehidupan baru. Secara psikologis, ini memberi rasa aku lahir kembali. Kedua, puasa dan tapa elit. Pejabat dan bangsawan melakukan laku, moteh, ngebleng, topo bisu, tirakat malam. Kenapa? Karena puasa itu membuat tubuh lemah, emosi turun, hormon stres berubah, pikiran jadi lebih sugestif. Secara ilmiah, puasa bisa menurunkan kadar insulin dan mempengaruhi hormon kortisol.
itu membuat orang lebih mudah menerima reset mental. Majapahit memakainya sebagai teknologi batin. Ketiga, pangruat jenazah. Ini yang paling tabu. Ada tradisi bahwa setelah perang saudara, mayat tertentu tidak boleh dikubur sembarangan. Karena kalau dikubur sembarangan, rasanya gandol. Maka ada ritual khusus, memindahkan tulang, menutup tempat pembunuhan, memberi tanda larangan, dan menanam simbol. Dan ini sering membuat sebuah lokasi jadi wingit. Bukan karena hantu, tapi karena memori kolektif menempel pada tempat. Dalam psikologi, tempat yang menyimpan trauma disebut trauma site atau lokasi trauma. Orang yang tidak tahu sejarahnya tetap bisa merasakan tidak nyaman karena manusia peka pada tanda-tanda lingkungan. Sunyi aneh, aroma lembab, bentuk tempat, dan cerita turun-temurun. Mantra pangruat gete. Aku akan berikan satu mantra Jawa yang biasa digunakan dalam tradisi pembersihan bala keturunan. Getihku dudu getih pialo, getihku getih pangapura. Sing ala bali marang lemah, sing becik tumuwuh dadi berkah. Artinya, darahku bukan darah celaka, darahku darah pengampunan. Yang buruk kembali ke tanah, yang baik tumbuh dadi berkah. Maknanya, mengubah rasa bersalah menjadi niat baru. Cak Ayu, Cak Bagus, ini bukan sekedar kata-kata, ini teknik mengubah batin. Dan Majapahit menggunakan itu untuk stabilitas. Ritual tutup lawang. Menutup pintu gaib sebuah tempat. Sekarang kita masuk ke ritual terakhir di batch 3. Ritual yang sering membuat sebuah lokasi tiba-tiba jadi wingit. Tidak boleh dilewati malam hari, tidak boleh dibangun rumah, tidak boleh diganggu. Namanya tutup lawang. Artinya menutup pintu. Maknanya menutup akses energi suatu tempat agar tidak menyebar. Cahayu, Cah Bagus. Di Majapahit ada tempat-tempat yang dianggap terlalu banyak darah, terlalu banyak sumpah, terlalu banyak dendam, terlalu banyak rahasia. Tempat seperti itu kalau dibiarkan terbuka akan menjadi sumber konflik. Maka dilakukan ritual tutup lawang. Bagaimana tutup lawang dilakukan? Secara tradisi ada pola menanam benda paku bumi, menabur garam dan abu, membaca mantra pengunci, membuat larangan sosial atau disebut mitos. Nah, bagian keempat ini yang paling penting, karena larangan sosial adalah segel paling kuat. Orang Jawa itu unik. Kalau kalian bilang dilarang lewat karena bahaya, orang masih nekat. Tapi kalau kalian bilang ojo liwat kuno, ono sing jogo, semua langsung minggir. Majapahit itu paham psikologi rakyat. Penjelasan ilmiah sederhana. Mitos itu bukan kebohongan. Mitos itu alat sosial. Dalam sosiologi, mitos berfungsi sebagai pengendali perilaku, pembentuk norma, pelindung wilayah tertentu. Jadi ketika Majapahit membuat sebuah tempat wingit, itu bisa jadi untuk melindungi rahasia, untuk mencegah perebutan pusaka, untuk mencegah orang menggali bukti pembantaian,
atau untuk menjaga titik energi simbolik kerajaan. Kutipan Serat Jawa, sing ketutup ora kanggo dibuka, yang sudah tertutup tidak boleh dibuka. Ada pitutur Jawa, sing wus katutup ojo kok buka, yen ora siap mbayar regane. Artinya, yang sudah ditutup jangan kau buka kalau tidak siap membayar harganya. Maknanya, tidak semua rahasia harus dibongkar. Dan ini berlaku sampai hari ini. Karena banyak orang modern suka membongkar hal mistis cuma untuk konten. Padahal yang dibongkar itu bukan hantu. Yang dibongkar itu trauma. Penutup batch 3. Cahayu cah bagus. Batch 3 ini adalah inti dari larangan. Karena ritual paling berbahaya bukan ritual yang memanggil makhluk halus, tapi ritual yang bisa menghapus orang dari sejarah, menghapus rasa bersalah elit, mengunci tempat trauma, dan mengendalikan ingatan rakyat. Dan Majapahit pernah melakukan semuanya. Di batch 4 nanti, kita akan masuk ke ritual yang lebih terang, tapi justru paling licin. Ritual topeng suci, ritual penyamaran moral, dan ritual yang memakai agama sebagai panggung kekuasaan. Termasuk jejaknya dalam Nagarakretagama, Pararaton, Kidung, dan serat-serat yang datang setelah Majapahit runtuh. Kalau kowe masih siap mendengar, aku lanjut. Rahayu. Rahayu. Cah ayu, cah bagus. Kalau batch 3 kemarin kita bicara tentang ritual yang gelap, menghapus nama, meruat darah, menutup pintu tempat trauma. Maka batch 4 ini kita masuk ke ritual yang lebih licin. Ritual yang tampak suci, tampak indah, tampak penuh doa. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena ini bukan ritual untuk memanggil makhluk gaib. Ini ritual untuk memanggil kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan rakyat itu, cah ayu, cah bagus, lebih kuat daripada pasukan. Lebih kuat daripada pedang. Lebih kuat daripada keris. Di Majapahit, ada satu pola yang selalu muncul dalam sejarah kerajaan besar. Ketika kekuasaan mulai retak, yang pertama dilakukan bukan memperbaiki moral, tapi memperbaiki panggung. Karena rakyat itu sering menilai dari apa yang terlihat, dan Majapahit punya panggung paling hebat. Candi, upacara, puja, kidung, dan para pendeta istana. Kutipan dari Kebijaksanaan Jawa. Wong akeh seneng pepadang, seneng sing katon. Artinya, orang banyak suka cahaya, suka yang terlihat. Maknanya, masa mudah dipengaruhi oleh tampilan. Kalian tahu apa versi modernnya? Pencitraan, framing, branding, pencitraan religi. Majapahit sudah paham sejak dulu. Apa itu topeng suci? Topeng suci bukan topeng tari. Topeng suci adalah konsep. Konsepnya begini, jika kerajaan melakukan dosa politik, misalnya pembantaian, penghilangan tokoh, pengkhianatan, perebutan tahta, pemerasan rakyat, pajak mencekik, maka untuk meredam rasa bersalah rakyat, Majapahit menggelar ritual besar yang terlihat. Megah, religius, penuh sedekah, penuh doa. Rakyat akan berkata,
raja kita baik. Lihat, ia membuat upacara suci. Padahal upacara itu bukan tanda kebaikan. Upacara itu adalah tanda ada sesuatu yang harus ditutup. Data ilmiah sederhana. Kenapa ritual publik efektif? Dalam psikologi sosial ada konsep moral licensing atau lisensi moral. Ketika seseorang melakukan tindakan yang dianggap baik, orang lain cenderung memaafkan tindakan buruknya. Contoh modern, seseorang sedekah besar lalu korupsi. Seseorang rajin ibadah lalu menipu. Seseorang bicara moral lalu menyakiti. Majapahit memakai mekanisme ini dalam skala negara. Jejaknya dalam naskah. Dalam Nagara Kertagama, kita menemukan gambaran upacara-upacara besar, puja kerajaan, perjalanan suci raja, perayaan, penghormatan leluhur. Nagara Kertagama itu indah, puitis, dan tampak suci. Tapi ingat, Nagara Kertagama ditulis sebagai pujian politik, seperti brosur kerajaan. Aku tidak bilang Nagara Kertagama bohong. Aku hanya bilang itu bukan teks netral. Dan Majapahit paham betul, teks adalah bagian dari ritual. Ritual sedekah negara. Kebaikan besar untuk menutup ketakutan besar. Sekarang, kita masuk ritual yang paling sering diwariskan sampai hari ini. Kalian pasti pernah lihat, sedekah bumi, sedekah laut, bersih desa, kirap pusaka, kenduri masal. Nah, akar konsepnya salah satunya berasal dari pola kerajaan besar seperti Majapahit. Dan di Majapahit, sedekah bukan cuma amal. Sedekah adalah alat stabilisasi sosial, alat meredam kemarahan, alat menguatkan loyalitas. Dalam tradisi Jawa ada pitutur, yen weteng wareg, ati luwih meneng. Artinya, kalau perut kenyang, hati lebih tenang. Maknanya, rakyat mudah damai kalau kebutuhan dasar terpenuhi. Ini bukan sinis, ini realistis. Majapahit paham, kalau rakyat lapar, ritual apapun tidak mempan. Maka sedekah negara dilakukan sebagai distribusi pangan, pesta rakyat, penguatan rasa kerajaan peduli. Bagaimana sedekah negara dilakukan? Ada pola yang biasanya terjadi. Rakyat dikumpulkan, raja memberi hadiah atau makanan, pendeta membacakan doa atau mantra. Rakyat bersorak, menari, menyanyi. Raja tampil sebagai pusat berkah. Dalam ilmu modern, ini mirip mass bonding ritual atau ritual pengikat massa. Dan ini menciptakan rasa satu identitas, satu kerajaan, satu nasib. Kutipan suluk Jawa. Ada ungkapan yang sering dipakai dalam kenduri. Mangan nora mangan, sing penting kumpul. Artinya, makan tidak makan, yang penting berkumpul. Tapi Majapahit menambahkan versi yang tidak diucapkan. Kumpul supaya mudah dikendalikan. Sisi tabu, sedekah sebagai penutup dosa. Nah, ini yang jarang dibicarakan. Sedekah negara sering digelar setelah pemberontakan dipadamkan, pajak dinaikkan, tokoh oposisi hilang, perang saudara selesai. Tujuannya menutup trauma, memberi rasa damai, menghapus pertanyaan rakyat. Karena rakyat itu kalau sudah kenyang, biasanya malas bertanya.
Data ilmiah sederhana, hubungan makanan dan emosi. Ilmu modern menunjukkan gula dan karbohidrat meningkatkan serotonin. Makan bersama meningkatkan oksitosin. Oksitosin meningkatkan rasa percaya. Jadi, sedekah negara itu bukan cuma tradisi, itu manajemen hormon sosial. Dan Majapahit melakukannya tanpa laboratorium. Mereka cukup memakai nasi, gula Jawa, kelapa, dan kidung. Ritual agama sebagai panggung, siwa Buddha, tapi politiknya sama. Sekarang kita masuk segmen yang paling tajam. Cahayu, Cah Bagus. Majapahit terkenal dengan konsep siwa Buddha, harmoni dua jalan spiritual. Dan itu benar. Ada banyak bukti bahwa Majapahit memiliki toleransi tinggi. Tapi jangan salah, toleransi itu bukan cuma kebajikan. Toleransi itu juga strategi. Karena kerajaan besar tidak bisa berdiri kalau isinya perang ideologi. Maka Majapahit menyatukan dua arus besar, Siwaisme dan Buddhisme. Dan dari sini muncul simbol-simbol yang kuat. Dalam Kakawin Sutasoma ada kalimat yang sangat terkenal. Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowo. Artinya, berbeda-beda tetapi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya, perbedaan jalan tidak menghapus persatuan tujuan. Kalimat ini suci. Tapi, Majapahit juga memakai kesucian ini sebagai legitimasi kekuasaan, alat meredam konflik, dan panggung moral. Karena kalau raja tampil sebagai pemimpin spiritual, maka rakyat lebih sulit melawan. Ritual paling licin, puja raja. Di Majapahit, raja sering diposisikan bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai titisan, pusat dharma, bayangan dewa. Nah, inilah ritual yang paling berbahaya. Karena ketika raja dianggap bayangan dewa, maka kritik pada raja dianggap melawan dharma, melawan tatanan semesta, melawan kebenaran. Padahal raja tetap manusia. Pitutur Jawa yang jadi peringatan. Ratu iku manungso, ojo nganti disembah kakean. Artinya, raja itu manusia, jangan sampai disembah berlebihan. Maknanya, kekuasaan kalau disucikan akan jadi tirani. Cahayu, Cah Bagus. Ini bukan anti kerajaan. Ini kebijaksanaan Jawa. Karena Jawa tahu, yang paling berbahaya bukan raja jahat. Yang paling berbahaya adalah raja jahat tapi dibungkus kesucian. Ritual kidung suci sebagai propaganda halus. Majapahit juga memakai kidung. Kidung itu bukan sekedar lagu. Kidung itu adalah penyebar nilai, penyebar citra, penyebar ketakutan, penyebar loyalitas. Di zaman modern, kidung itu sama seperti lagu nasional, film sejarah, konten motivasi, ceramah viral. Bedanya, kidung Majapahit puitis. Kidung Sunda dan trauma politik. Cahayu, Cah Bagus. Kalian pasti pernah dengar tragedi yang sering dibicarakan. Kisah Perang Bubat, kisah Kidung Sunda, kisah luka antara Majapahit dan Sunda. Nah, tragedi besar seperti itu selalu meninggalkan dua hal. Trauma kolektif dan ritual penutup. Dan ritual penutup inilah yang sering disembunyikan.
Karena kalau luka itu dibuka terus, kerajaan bisa pecah. Maka Majapahit memakai upacara, kidung, sedekah, dan propaganda suci untuk membuat rakyat move on. Padahal trauma tidak pernah benar-benar hilang. Trauma hanya pindah tempat. Kadang pindah ke legenda, kadang pindah ke mitos, kadang pindah ke kutukan. Penutup batch 4. Cahayu, Cah Bagus. Batch 4 ini mengajarkan satu hal. Tidak semua ritual itu untuk menyembuhkan. Ada ritual yang dibuat untuk menutup dosa, menenangkan masa, menghapus pertanyaan, mengikat rakyat dengan kesucian palsu. Majapahit pernah memakai ritual sebagai panggung moral. Dan itu sebabnya ritual-ritual tertentu dilarang dibicarakan. Karena kalau dibicarakan, orang akan sadar, oh, ternyata sejarah tidak sesuci itu. Di batch 5, penutup nanti, kita akan masuk ke puncak. Ritual terakhir menjelang runtuhnya Majapahit, tanda-tanda spiritual yang dicatat dalam babat, dan wejangan pamungkas. Apa pelajaran Majapahit untuk manusia modern hari ini? Karena tujuan kisah ini bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kalian lebih peka, lebih waras, dan lebih kuat secara batin. Kalau kalian siap, aku lanjut. Rahayu. Ritual terakhir. Saat Mojopahit mulai kehilangan pusat. Rahayu. Cahayu, Cah Bagus. Kita sudah berjalan jauh malam ini. Kita sudah membuka pintu yang jarang dibuka. Bukan pintu rumah tua, tapi pintu sejarah. Dan sekarang, di batch terakhir ini, aku akan membawa kalian ke satu titik yang paling sunyi. Titik ketika Mojopahit mulai kehilangan sesuatu yang paling penting. Bukan emas, bukan pasukan, bukan wilayah, tapi pusat. Dalam tradisi Jawa, pusat itu disebut pancer. Dan ketika pancer sebuah kerajaan goyah, ritual apapun hanya jadi kosmetik. Mojopahit di masa akhir mengalami gejala yang jelas. Perebutan tahta, perang saudara, elit saling tikam, rakyat lelah, desa-desa mulai tidak percaya pada pusat. Dan ketika itu terjadi, Mojopahit melakukan ritual terakhir yang paling besar, yang secara halus disebut dalam tradisi ngluhurake pancer. Artinya meninggikan pusat, maknanya menguatkan kembali inti kerajaan. Ritual ini biasanya dilakukan lewat upacara besar, pembersihan pusaka, ziarah kerajaan, sedekah negara, dan penguatan pagar gaib. Namun, Cahayu Cah Bagus, ritual terakhir ini sering gagal. Kenapa? Karena ritual itu hanya bisa bekerja jika moral elit masih hidup. Kalau moralnya sudah mati, ritual cuma jadi pertunjukan. Pitutur yang jadi kunci. Nagara ambruk dudu amarga mungsuh, nanging amarga wong njara padha cidra. Artine negara runtuh bukan karena musuh, tapi karena orang dalam saling mengkhianati. Maknane keruntuhan besar selalu dimulai dari dalam. Ini pitutur yang pahit tapi paling jujur.
dan Mojopahit mengalami itu. Ritual jamasan pusaka yang berubah fungsi. Cahayu, Cah Bagus, kalian tahu jamasan pusaka? Di banyak tempat di Jawa, tradisi jamasan itu masih ada. Keris dimandikan, tombak dibersihkan, pusaka diberi minyak, dibacakan doa dan mantra. Di masa awal, jamasan pusaka adalah ritual perawatan, penghormatan, pengingat moral leluhur. Tapi di masa akhir Mojopahit, jamasan pusaka sering berubah fungsi. Bukan lagi untuk merawat pusaka, tapi untuk mencari restu agar perebutan tahta menang. Dan ini tragis, karena pusaka yang seharusnya menjadi pengingat kebijaksanaan, malah dijadikan alat nafsu. Ada mantra Jawa yang sering dipakai dalam jamasan. Sira dadi saksi, ojo nganti kawula dadi cidra. Artine, engkau menjadi saksi, jangan sampai aku menjadi pengkhianat. Maknane, pusaka adalah pengikat moral. Tapi kalau orang yang memegang pusaka tidak punya moral, mantra itu tinggal suara. Tanda-tanda gaib. Bukan ramalan, tapi pola sosial. Sekarang kita masuk bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang suka berkata, Mojopahit runtuh karena kutukan, Mojopahit runtuh karena gaib, Mojopahit runtuh karena ilmu hitam. Cahayu, Cah Bagus, aku Sabdo Palon tidak suka cara berpikir itu. Karena itu membuat manusia malas belajar. Mojopahit runtuh bukan karena kutukan. Mojopahit runtuh karena pola. Dan pola itu selalu berulang di peradaban manapun dan terjadi sampai sekarang. Namun, dalam tradisi Jawa, pola sosial itu sering dibaca sebagai tanda gaib. Karena orang dulu tidak punya istilah krisis legitimasi, disintegrasi sosial, konflik elit, inflasi pangan, pergeseran pusat ekonomi. Maka mereka menyebutnya tanda, alamat, isyarat. Dan itu tidak salah, karena alamat adalah bahasa simbol untuk menjelaskan pola. Alamat-alamat yang sering disebut menjelang runtuhnya kerajaan. Di beberapa babat dan tradisi lisan muncul gambaran hujan aneh di musim kemarau, angin besar yang merobohkan pohon tua, suara gamelan tanpa penabuh, hewan turun gunung, wabah yang datang bergelombang, pertanda di langit. Cahayu, Cah Bagus, kalau kalian lihat dengan kacamata ilmiah, perubahan cuaca sama dengan perubahan iklim lokal. Wabah sama dengan sanitasi buruk dan kepadatan. Hewan turun gunung sama dengan habitat terganggu. Suara gamelan sama dengan efek akustik dan sugesti massal. Jadi, tanda gaib itu bukan harus ditertawakan. Itu cara orang dulu membaca perubahan. Data ilmiah sederhana. Kenapa masyarakat melihat pertanda saat krisis? Dalam psikologi, ketika manusia mengalami ketidakpastian besar, otak akan mencari pola. Ini disebut
pattern seeking behavior. Ketika krisis datang, manusia ingin merasa aku mengerti apa yang terjadi. Maka muncul tafsir, mimpi, alamat, pertanda, ramalan. Dan Mojopahit mengalami itu. Dan karena Mojopahit adalah kerajaan yang spiritual, alamat-alamat itu masuk ke ritual. Ritual mecah kendil, simbol pecahnya pusat. Ada satu simbol yang sering muncul dalam tradisi Jawa, kendil pecah atau priuk pecah. Kendil itu simbol rumah, pusat, rahim, wadah kehidupan. Ketika kendil pecah dalam ritual, itu tanda wadahnya sudah tidak kuat. Dalam konteks Mojopahit, kendil pecah adalah metafora pusat kerajaan retak. Rakyat tidak lagi percaya, elit tidak lagi satu. Dan itu adalah awal akhir. Wejangan pamungkas. Ritual yang paling dilarang itu sebenarnya ada di dalam diri. Cah ayu, cah bagus. Sekarang kita sampai pada penutup. Dan aku ingin menutup dengan sesuatu yang mungkin tidak kalian duga. Kalian tadi menunggu ritual paling menyeramkan, ritual paling kelam, ritual paling rahasia. Tapi aku akan bilang begini. Ritual Mojopahit yang paling dilarang dibicarakan sampai sekarang bukan yang dilakukan di candi, bukan yang dilakukan di hutan, bukan yang dilakukan di laut, tapi ritual yang dilakukan di dalam diri manusia. Karena ritual paling berbahaya adalah ritual membenarkan diri sendiri. Ketika orang mulai berkata, "Aku benar karena aku berkuasa. Aku suci karena aku rajin ritual. Aku hebat karena aku punya pusaka. Aku boleh menindas karena demi stabilitas. Aku boleh bohong karena demi negara." Cah ayu, cah bagus. Itulah ritual yang paling dilarang. Karena kalau manusia membicarakan itu dengan jujur, banyak topeng akan jatuh. Kutipan dari Serat Jawa, pitutur moral. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri terlihat dari ucapan, harga tubuh terlihat dari pakaian. Maknanya, moral manusia tampak dari kata-katanya. Mojopahit punya pakaian megah, punya candi megah, punya ritual megah. Tapi ketika latinya rusak, ketika ucapan elit penuh tipu, maka ajining diri kerajaan runtuh. Pelajaran Mojopahit untuk manusia modern. Cah ayu, cah bagus. Aku ingin kalian membawa 5 pelajaran ini dan jadikan pegangan dalam hidupmu. Pertama, ritual tanpa moral adalah panggung kosong. Kalian bisa rajin apapun, tapi kalau hati masih suka menipu, ritual hanya memperindah kebusukan. Kedua, negara besar runtuh dari pengkhianatan kecil.
bukan dari musuh besar, tapi dari ego-ego kecil yang tidak selesai. Ketiga, menghapus sejarah tidak menghapus karma. Mojopahit bisa menghilangkan nama tokoh, tapi rasanya tetap tinggal, dan karma itu bekerja pelan. Keempat, trauma yang ditutup akan berubah jadi mitos. Kalau luka tidak disembuhkan, ia akan berubah jadi cerita seram. Keenam, pancer hidup itu ada di batin. Kalau batin kalian kuat, kalian tidak mudah diombang-ambing. Kalau batin kalian goyah, kalian mudah dipakai orang. Mantra penutup, suluk kesadaran. Aku akan menutup dengan suluk pendek bahasa Jawa asli beserta arti dan maknanya. Sopo temen bakal tinemu, sopo sabar bakal subur, sopo nrimo bakal mulya. Artinya, siapa yang sungguh-sungguh akan menemukan, siapa yang sabar akan tumbuh, siapa yang menerima akan mulya. Maknanya, jalan spiritual bukan soal cepat tapi soal lurus dan sadar diri. Dan satu pitutur pamungkas yang paling cocok untuk tema malam ini. Sing paling wingit iku dudu alas, nangin ati sing kebak nafsu. Artinya, yang paling angker bukan hutan, tapi hati yang penuh nafsu. Maknanya, kegelapan terbesar bukan di luar, tapi di dalam diri. Penutup akhir, cah ayu, cah bagus. Malam ini kita belajar satu hal. Mojopahit itu besar bukan karena mistik semata. Mojopahit besar karena mereka menguasai simbol, psikologi massa, dan spiritualitas. Tapi Mojopahit runtuh ketika simbol jadi topeng, psikologi massa jadi alat manipulasi, dan spiritualitas jadi panggung kekuasaan. Dan itulah sebabnya banyak ritual Mojopahit dilarang dibicarakan. Bukan karena takut hantu, tapi karena takut kita melihat cermin. Aku, Sabdo Palon, pamit. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa, kalian bukan cuma pendengar, kalian adalah pewaris. Pewaris tanah Jawa yang agung, pewaris rasa, pewaris sejarah, dan pewaris tanggung jawab dari para leluhur yang agung. Rahayu.